Oke, learning objektifnya di sini adalah bisa iniin Apgar score sama down score. Tadi ya kalau down score untuk tadi gawat napas. Terus harus bisa diagnosis ini nih, HMD, TTN, MAS sama pneumonia pada bayi ya. Oke, asfiksia neonatus. Berarti definisinya apa? Kondisi terganggunya pertukaran gas intrapartum. Kenapa? Kalau misalnya pertukaran gasnya terganggu, akhirnya nanti bisa nyebabin hipoksemi dan hiperkarbia progresif. Apa yang ditakutkan kalau pasiennya hipoksemi dan hiperkarbi? Takutnya asidosis metabolik. Ya. Oke, kriteria asfixia neonatus. Kriteria asfixia neonatus adalah kita lihat dari nilai Apgarnya, terus biasanya pasiennya pasti apa? Asidosis. Asidosis biasanya nilainya dari darah tali pusat. Terus kalau udah asfiksia biasanya ada gangguan neurologis ataupun gangguan beberapa organ, multi organ bisa terganggu. Oke, ini Apgar scoring system tadi ya. Nih, jadi kalau misalnya Grimace tadi nih, makanya kenapa tadi aku Grimace tadi aku masih masukin 0 kalau meringis, karena flaccid itu masih, ini lemah banget nih, kalau Grimace tuh flaccid. Kalau 1 tuh dia minimal ada fleksi di tubuhnya, gitu ya. Masih ingat tadi di pretest aku bilang kalau misalnya meringis menurut aku sih masih 0 ya. Karena kalau misalnya poin 1 itu minimal dia ada pergerakan dari tubuhnya, bukan cuman ekspresi dari muka aja. Gitu ya. Kalau 2 kan dia active motion banget nih. Dia bersin, dia batuk, dia dengan gesit menarik semua badan ya kalau misalnya kita kasih refleks segala macam. Kalau 1 itu dia memang nggak seaktif 2, tapi minimal dia masih ada fleksi di tubuhnya. Kalau dia cuma meringis doang berarti kemungkinan adalah 0 ya. Oke, Apgar, activity, pulse, grimace, appearance, respiration. Kalau activity berarti aktivitasnya ya. Kayak kalau misalnya di pretest tadi ya benar-benar udah absen 0 ya. Kalau 1 berarti masih ada fleksi, 2 aktif. Pulse. Pulse berarti ambil cut off-nya 100 saja. Kalau di atas 100 bagus, di bawah 100 1. Nggak ada sama sekali ya berarti 0. Grimace tadi udah. Appearance kalau biru kalau bagus pink semua ya 2, biru ya 0. Kalau setengah-setengah kayak tadi tuh pasiennya badannya sih bagus, cuman di ujung-ujung jarinya biru, ya udah setengah-setengah berarti 1, gitu ya. Respiration, kalau bagus ya 2, kalau nggak ada ya 0, kalau tengah-tengah atau irregular ya 1, gitu ya. Pokoknya ambil yang jelek 0, yang bagus 2, berarti tengah-tengah 1. Kalau 0-3 berarti severely depressed, 4-6 moderate, bagus 7-10 ya. Oke, tanda bahaya gawat napas tuh sianosis, apnu, stridor, gasping, retraksi dada atau sampai shock. Ini berarti udah bahaya gawat napasnya. Oke, nah ini down score. Ini down score ya. Kalau down score berarti lihat dari frekuensi napas. Frekuensi napas sambil cut off-nya 60 sama 80 aja. Kalau 60 sampai 80 berarti 1. Kurang dari 60 berarti 0. Lebih dari 80 berarti 2. Kalau retraksi ya berarti kalau nggak ada retraksi 0. Kalau ada retraksi berat 2. Jadi ini down score ini kebalikannya si Apgar ya. Kalau Apgar kan makin tinggi skornya makin bagus. Kalau misalnya si down score makin tinggi skornya makin jelek gitu. Nih, makanya kalau retraksi berat dia 2, nggak ada retraksi 0, retraksi ringan berarti 1. Oke, sianosis. Sianosis kalau misalnya nggak sianosis berarti bagus kan? 0. Kalau dia dikasih O2 tetap sianosis berarti 2. Kalau dia sianosis tapi dikasih O2 hilang berarti tengah-tengah kan? 1. RN3, kalau udara masuknya baik 0, pasti bagus. Kalau nggak ada udara masuk sama sekali berarti 2. Kalau udara masuk ada tapi turun gitu ya, 1. Kalau nggak merintih berarti bagus 0. Kalau merintih kita bisa dengar dia merintih tanpa alat bantu pun berarti 2. Tapi kalau misalnya kalau dia merintih tapi bisanya cuma dengar pakai stetoskop berarti 1. Ya, itu down score. Nih, ini down score. Kalau misalnya, ini ya berarti aku yang salah nih. Untuk down score tadi adalah skor 4 sampai, ini bukan sih tadi? Iya nggak, Rin? Tadi yang nomor 13 tadi down score ini bukan, Rin? Arin bukan ya tadi yang nanya ya? Bukan Kak kayaknya. Bukan ya? Kak. Prop ya? Oh ya udah maaf. Soalnya angkanya sama-sama juga gitu. Ya wis. Kalau skor kurang dari 4 itu di stres pernapasan ringan. Kalau 4 sampai 5 itu moderate, kalau lebih dari sama dengan 6 itu berat ya. Kalau misalnya cuma ringan, pikirkan O2 nasal aja, 4 sampai 5 mungkin, ini bukan pasti ya, mungkin perlu CPAP. Kalau lebih dari 6 mungkin perlu intubasi.
Oke, nah asfiksia pada bayi cukup bulan. Biasanya kalau cukup bulan, 90% itu karena terganggunya pertukaran gas melalui plasenta, ya. Oke, faktornya bisa banyak. Faktor dari ibu, misalnya ibunya hipoksia. Kalau faktor dari ibu tuh ibunya hipoksia. Contohnya, ibunya minum analgetik, ada anestesi, jadi kan hipoventilasi itu. Atau faktor plasenta, mungkin lahirnya solusio plasenta gitu. Atau faktor janinnya sendiri, mungkin pas lahir ada kompresi tali pusat, atau faktor neonatus nih. Neonatusnya mungkin udah pakai anestesi analgetik, ataupun dia punya kelainan kongenital tersendiri, ya. Oke, komplikasinya. Komplikasi apa yang terjadi kalau dia asfiksia itu jangka panjangnya bisa ensefalopati pasti. Karena dia hipoksi kan bisa payah jantung, gangguan perfusinya jelek gitu ya, bisa enterokolitis nekrotikan, bisa nekrosis berbagai multiorgannya. Kalau jangka pendeknya pasti kematian. Oke, nah sekarang penyakit asfiksia neonatus. Asfiksia neonatus tuh bisa karena penyakit paru atau karena penyakit di ekstra paru. Yang mostly sebenarnya penyakit paru. Kalau penyakit ekstra paru kan bisa karena shock, instabilitas suhu, sumbatan jalan napas atas, hernia, gagal jantung, kelainan metabolik, pokoknya yang di luar paru. Nah, kalau penyakit paru ada HMD, hyaline membrane disease, TTN, transient tachypnea of newborn, meconium aspiration syndrome, pneumonia, sama displasia bronchopulmonar.